Baik, selamat siang Pak. Jadi kami memanggil Polda Metro Jaya sebagai para pihak karena informasi yang kami dapatkan dari pihak termohon bahwa beberapa informasi atau dokumen yang dibutuhkan atau yang dimohonkan oleh pemohon ini terkait salinan ijazah, transkrip nilai, kartu hasil studi, laporan kuliah kerja nyata dan sebagainya ini sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Apakah benar Pak? Prosesnya sekarang sampai di mana Pak? Izin Ketua Majelis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penyidik Polda Metro Jaya dan Humas menjelaskan berkaitan tadi proses sekarang sudah melakukan tahap 1 atau diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian. Dan dokumen tersebut sudah dilakukan penyitaan sesuai dengan tanda terima yang diberikan oleh UGM, itu sudah sesuai diserahkan kepada kami. Waktu itu di Polres Sleman diserahkan oleh Dekan dari Kehutanan Pak Sigit. Pak, ada nggak daftarnya ya? Daftar yang disita oleh Polda Metro. Kami memiliki daftar. Boleh majelis lihat? Ada di bawah. Kita mohon izin majelis, kita bisa memperlihatkan hanya ke Baik, pertanyaan saya terakhir Pak ke Polda Metro, ini kan dokumen yang disengketakan di bidangan komisi informasi sudah menjadi alat bukti juga di Polda Metro Jaya. Ya. Apakah pihak Universitas Gadjah Mada ini juga menjadi pihak terkait atau menjadi bukan pihak terkait ya sebenarnya saksi di persidangan atau di pemeriksaan dari Polda Metro? Betul, Ketua Majelis jadi saksi dari Dekan, Rektor, Wakil Rektor, dan ada bagian perpustakaan juga kita jadikan saksi. Tapi kapasitasnya hanya sebagai saksi ya? Hanya saksi. Bukan para pihak pelapor dan terlapor gitu bukan? Saksi. Saksi terkait dengan dokumen yang diserahkan? Nah, menjelaskan gitu, ya? terkait ada dokumen yang diserahkan ke kami. Oke, baik. Ada yang mau tanya silakan? Ya. Pak, kan tadi proses penyidikannya sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya. Nah, kalau berkasnya sendiri yang 500 sekian itu apakah masih di Polda atau sudah di kejaksaan juga? Kalau mau izin menjelaskan pemohon berkaitan proses tahap 1 itu hanya berkas perkara BAP dan administrasi penyidikan. Terkait dengan barang bukti itu dilakukan penyimpanan di Reskrim Polda Metro Jaya dan dilakukan langsung segera. Masih di Polda Metro Jaya. Silakan, ada lagi? Ya, jadi kami juga mau laporkan juga ini selain nanti bertanya bahwa setelah putusan selah majelis komisioner sebulan lalu ya, bahwa kami terlalu awal mengajukan 2 hari lebih awal kan gugatan ditolak. Kami sudah mengajukan 2 hari kemudian langsung mengajukan permohonan baru dan sampai sekarang belum direspon sama sekali. Jadi setelah keberatan juga dari belum direspon sama sekali. Itu menunjukkan itikat dari PPID Polda Metro Jaya sama sekali tidak punya itikat. Kemudian pertanyaan kami yang kedua itu mungkin ini tafsir ya. Jadi ada 505 dokumen yang disita atau diberikan oleh UGM ke Polda Metro Jaya. Nah, salah satu yang penting adalah salinan ijazah. Nah, terkait dengan diskusi kita hari ini, apakah nanti Polda Metro Jaya juga
segera kami berharap melalui sidang ini majelis mengingatkan untuk merespon permohonan kami. Dari kita hanya mengajukan sekitar 7 atau 8 dokumen ke Polda Metro Jaya. Terima kasih. Apa yang ada dari PPID-nya bukan? PPID ya? PPID. Ada menerima suratnya Pak? Ada. Ada ya? Nanti boleh itu Pak, direspon ya? Baik, kami akan menjawab setiap surat atau email yang dikirim ke kami yang sifatnya adalah meminta informasi akan tetap Tapi kami ada akan masuk jawab. keberatan ya? Keberatannya dikirim ke mana? Ke email yang sama karena kami tidak punya email yang lain. Lalu di website PPID yang Polri itu tidak ada untuk memasukkan keberatan juga di sana. Jadi Nggak ada kolom keberatan? Ya, Polda Mabes Polri? iya. Kan waktu itu ke Mabes Polri ya keberatan? Katanya kan ini kan dipusatkan di web PPID Polri ya, Iya. PPID Polri. Lalu kami dapat juga email. Jadi permohonan kami kirim via email. Karena menurut saya prosedur untuk yang permohonan itu banyak isian yang saya agak kurang nyaman. Jadi saya sesuai dengan saran kirim langsung ke email yang diberikan. Lalu tidak ada tanggapan sama sekali, konfirmasi sudah diterima juga tidak ada, saya sampai bertanya lagi juga tidak ada. Lalu yang saya kirim setelah itu 10 hari kerja saya kirim ke keberatan. Saya lihat di website juga sama sekali tidak ada untuk memasukkan keberatan. Jadi saya akhirnya kirim ke email yang sama karena kami tidak punya alamat email yang lain. Ada nih PPID Polri, keberatan ada nih, permohonan ada, keberatan ada. Waktu itu tidak ada. Benar nggak itunya bukannya PPID? Iya, sudah. Karena ini ada nih. Nah kalau sudah masuk keberatan, berarti udah bukan ranahnya Polda Metro, udah ranahnya Mabes Polri, karena PPID utamanya kan di Mabes Polri ya. Ya. Ya, jadi di CC kan nggak ke PPID, maksudnya tujuannya keberatannya kemana? Tujuan keberatannya tetap ke email yang diberikan. Nggak, maksudnya di suratnya atasan PPID atau ke PPID? Atasan PPID ya. Tujuannya sudah benar ke atasan. Cuman saya pakai itu melalui email yang sama. Melalui email ya. Iya. Karena itu juga Humas Polri kok tentunya. Oke. Yang Nanti dari PPID Polda Metro, karena sudah masuk ranah keberatan, itu kan sudah bukan Polda Metro lagi yang harus merespon ya. Yang harus merespon kan atasan PPID di Mabes Polri. Jadi mengingatkan saja supaya segera direspon keberatannya, ya. Gitu. Baik. Dari pemohon cukup? Ya, silakan. Ini tentang barang bukti yang disita sebanyak 505 Ya. yang ingin kami tanyakan. Penentuan 505 ini apakah dari penyidik yang menentukan sehingga datang ke UGM untuk disita atau hasil kompromi atau pembicaraan bersama antara penyidik dengan pihak UGM? Penyidik menjawab soal pada pemohon berkaitan dengan analisis apa yang disita adalah kebutuhan daripada penyidik. Jadi penyidik yang menentukan apa saja yang ingin dilakukan penyitaan dan kemudian dari pihak DK6 itu memberikan dokumen yang telah kami minta. Itu yang kami minta, itu misalkan kepada kami. Artinya pada waktu penyidik ke UGM itu sudah membawa 505 daftar itu? Bukan, Bukan. tidak 500 daftar. Kita contoh kita meminta berkaitan terkait dengan proses akademik, dokumen-dokumen pembelajaran, catatan-catatan yang ada di UGM untuk diserahkan ke Polda Metro. Nah, untuk berapa dokumen yang ada di di UGM, kita tidak bisa menentukan berapa 505. Kita hanya meminta kalau tidak ada keterkaitan, kita juga tidak akan masukkan. Izin. Pertanyaan berikutnya,
mana posisi 505 dokumen yang disita itu? Apakah diposisikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau posisinya sebagai hasil dari kejahatan? Kami di sini sebenarnya hadir untuk diundang. Kalau untuk berkaitan itu sudah masuk ke dalam materi dalam pemeriksaan nanti persidangan. Kita hanya diminta datang untuk mengkonfirmasi bahwa barang bukti itu ada di kami dan benar adanya UGM menyerahkan kepada Polda Metro Jaya terkait dengan materi kami nanti serahkan di pengadilan pemeriksaan. Ini bukan soal materi, Pak. Ini kan soal kriteria barang bukti. Karena di dalam KUHP itu barang yang disita itu terutama barang yang merupakan hasil dari kejahatan atau barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Sehingga pertanyaan kami, 505 dokumen ini kriterianya posisinya ada di mana? Yang kedua, supaya sekaligus, penyitaan ini apakah dalam perkara apa? Perkara dugaan ijazah palsu atau perkara pencemaran nama baik? Dan apa hubungan pencemaran nama baik itu dengan 505 dokumen yang disita? Jawaban saya masih sama berkaitan. Saya tidak bisa menjelaskan berkaitan tentang ke situ. Saya hanya menjelaskan berkaitan dengan posisi dokumen ada di Ya. Ya. Jadi itu sudah masuk substansi ya. Jadi kita tidak sedalam itu karena memang kehadiran Polda Metro Jaya kami minta hanya untuk melakukan supaya majelis mendapatkan fakta hukum bahwa itu memang sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Bahwa itu digunakan untuk perkara apa itu tidak menjadi ranah kami untuk mendalami lebih lanjut ya. Silakan. Ya, saya penasaran saja dari 504 itu apa saja gitu ya. Karena ada banyak dokumen yang yang berkaitan dengan bukti proses pembelajaran yang kita butuhkan dari UGM itu dinyatakan tidak ada. Jangan-jangan dari Polda. Misalnya laporan KKN tidak ada. Jangan-jangan Polda sita. Berarti kan dia ada, tidak dalam penguasaan kan di situ. Jadi saya butuh informasi 505 itu yang mana saja gitu. Ya, jadi tadi daftarnya hanya bisa ditunjukkan ke majelis dan majelis sudah melakukan klarifikasi terhadap informasi yang dibutuhkan atau yang diminta oleh pemohon apa saja yang dalam penyitaan oleh Polda Metro ya. Jadi nanti pertimbangan majelis yang akan memutuskan gitu ya. Cukup ya, pemohon ya. Ini saya ada bertanya sedikit. Ya. Kami juga meminta kurikulum. Nah itu juga di UGM tidak menyerahkan karena disita oleh Polda. Ya di sini kami bingung ya. Kurikulum juga disita gitu loh. Kurikulum kan sangat dokumen publik gitu ya. Sehingga UGM tidak berani memberikan. Jadi oke ya, saya rangkum sedikit apa yang ada di Polda sekarang. Yang pertama adalah salinan ijazah asli, karena ini pasti biasanya dipakai untuk legalisasi, pencocokan oleh UGM untuk ketika ada permohonan legalisasi. Kemudian juga transkrip nilai, ini pasti juga dipakai ketika akan melakukan legalisasi. Kemudian ini juga di Polda ya, KRS, KHS, oke, ini arsip UGM gitu. Ini juga disita oleh Polda Metro. Lalu KKN dinyatakan tidak dalam penguasaan. Laporan tugas akhir, ya, laporan tugas akhir. Apakah ini juga akan menjadi disita Polda untuk dilakukan pemeriksaan atau bagaimana? Saya nggak tahu. Bahkan juga surat tugas pembimbing dan berita acara sidang juga disita oleh Polda. Lalu SK yudisium. Ini pasti melebihi apa yang dilakukan oleh UGM ketika melakukan verifikasi internal untuk legalisasi. Apa yang diminta Polda ini sudah melebihi. Oke, yang terakhir yang saya tercengang adalah kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan. Ini juga disita oleh Polda. Terima kasih. Mau direspon?
Saya kira tadi statement bukan pertanyaan, jadi tidak perlu dijawab. Oke. Dari Majelis. pihak pemohon? Ya, izin kami ingin mengklarifikasi, jangan sampai karena ini live streaming, jangan sampai nanti ada hal-hal yang sebenarnya tidak benar menjadi seolah-olah benar gitu. Kami sudah sampaikan bahwa terkait dengan kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi, itu kita putuskan untuk sesuai uji konsekuensi ulang adalah terbuka, dan itu ada di buku petunjuk studi S1 Fakultas Kehutanan. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh termohon. Ya, saya Terima baru cek kasih. catatan saya. Jadi kurikulum, SOP yang ada di dalam buku petunjuk ya, ini kan semua sudah dinyatakan terbuka ya. Betul, majelis. Betul ya. Betul. Itu kami adalah sepakat jawaban betul. UGM pada saat kami memohon dan melayangkan surat gugatan. Itu jawaban pertama. Ya, tapi kan di fakta persidangan sudah kita klarifikasi ya. Pada persidangan sebelumnya saya sudah baca satu persatu, dan dari UGM sudah menyatakan kurikulum dan buku petunjuk SOP yang sama dengan buku petunjuk ya adalah informasi yang terbuka ya. Jadi tidak lagi berdasarkan surat, kita berdasarkan fakta persidangan ya. Cukup ya dari pemohon ya. Pemohon ada yang ingin ditanyakan kepada Polda? Dari kami Cukup cukup. ya, cukup. Baik. Bisa kepada Polda, mungkin ini kembali lagi ke ini kebutuhan publik juga. Apakah memang ketika ada suatu kasus daftar itu menjadi informasi yang dikecualikan, daftar ya, bukan substansi. Kalau memang itu dikecualikan, apakah pernah ada uji konsekuensi terhadap poin, bukan rinciannya, penetapan bahwa daftar berkas ketika terjadi kasus itu informasi dikecualikan untuk disebutkan, bukan untuk disebutkan ya rinciannya. Ada nggak uji konsekuensi supaya clear nih untuk publik juga? Terima kasih majelis. Tadi yang disampaikan penyidik, kemudian diperlihatkan oleh penyidik ke ketua majelis, itu adalah daftar beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, daftarnya aja Pak. Apakah daftarnya? Untuk daftarnya saja itu boleh. Boleh. Ibu. Boleh berarti ya. Kalau daftarnya. Ya, Daftar makanya apa yang daftarnya. kita Ini sita? kan yang tadi dipertanyakan daftarnya, bukan substansinya. Baik. Iya kan? Jadi kalau tadi penjelasan Bapak, materi sebetulnya kan yang dikelirkan daftar kan ya? Betul ya pemohon ya? Karena untuk mengklirkan mana yang bisa kembali lagi dilihat. Tadi kan UGM, terima kasih untuk UGM menyatakan bahwa yang kurikulum terbuka gitu ya. Jadi supaya jangan bias Pak. Baik. Jadi clear ya Pak ya? Clear. Daftar itu, kalau daftar bukan Daftar informasi boleh. kecuali. Ya. Daftar boleh. Clear ya, Tapi Pak? surat penyitaannya itu yang Oh enggak, ya daftar apa aja gitu yang menjadi ininya, jadi supaya pemohon juga terinformasi. Kecuali kalau pihak Polda mengatakan itu artinya bukan ininya, bahwa setiap daftar yang terkait dengan penyerahan berkas itu dikecualikan, misalnya gitu. Apapun yang namanya kasus, kalau itu daftar itu dikecualikan untuk diketahui. Nah kalau itu memang dikecualikan, mana uji konsekuensi? Gitu. Tapi kan kata Bapak tidak dikecualikan ya, bisa diketahui ya. bisa diketahui. Majelis, mohon izin untuk kembali dapat diperjelas, di dalam daftar itu juga terdapat berbagai macam informasi publik. Ada nama mungkin, Bukan ada poin-poinnya Pak. betul, Jadi, tetapi di dalam list daftar, misalkan kita bicara 500 daftar gitu ya, dalamnya ada misalkan nomor induk A dengan NIM sekian, KTP sekian. Jadi itu walaupun sifatnya adalah daftar, tapi isiannya mengandung informasi yang dikecualikan. yang dikecualikan. Ya, mungkin itu bisa dikemas dengan resumnya aja, misalnya KTP, NPWP, apa, tapi tidak merinci nama dan KTP NIK, tidak, poinnya aja, ya. Kalau itu bisa ya Pak. Kalau memang nggak bisa, nggak bisa Pak. Tapi kalau bisa, sebatas mana? Misalnya KTP, KRS, misalnya kan, kartu apa, NIM misalnya. Tapi kan nggak disebutkan nomornya, tapi hanya daftar. Ibarat checklist ya Pak, ini diterima berkas apa aja gitu ya. Clear ya?
Ya, berarti ini catatan menarik juga, ada fakta baru. Mohon majelis nanti memastikan ada sinkronisasi, ada konsistensi antara UGM dengan Polda Metro Jaya, bahwa penjelasan hari ini adalah 505 daftar itu terbuka, kecuali mungkin, tapi kan yang jelas ketika UGM memberikan daftar berita acara daftar itu 99% di blackout, dihitamkan, jadi hanya 4 waktu itu. Jadi apakah 501 diantaranya itu memang rahasia tertutup? Kan tadi sudah disampaikan Pak, daftarnya, daftar aja, bukan rinciannya, bukan uraian. Iya, Tadi itu kan disebutkan itu bahwa- hanya judul dokumen, bukan uraian. Itu clear itu 505 itu kan. Iya, iya, maksudnya yang dimaksudkan namanya sama nih frekuensi pemahamannya. Bahwa tadi disampaikan Polda bahwa daftarnya. Nah, ketika memang misalnya seperti yang dikhawatirkan oleh UGM ada poin-poin itu mungkin bisa diresum ulang nih Pak daftarnya sehingga diketahui nih. Misalnya tadi itu ijazah tahun segini udah clear, ya kan? Nggak perlu tanggal lahir KTP atau sama ini udah kan ketahuan nih berkas siapa, nggak usah dirinci gitu kan. Dan mungkin perlu juga Bapak ketahui sidang ini adalah untuk memastikan ini sidangnya terbuka tertutup, bukan dalam arti komisioner ditugaskan untuk investigasi melihat ulang gitu loh Pak. Wah, tambah nih tugasnya komisioner ya. Majelis, makasih. Ya, izin Ketua. Soal 505 sepertinya itu di luar register ya. Jadi kita fokus ke register. Betul tadi catatan dari anggota majelis bahwa kita sudah dapat beberapa fakta, tapi itu tidak akan masuk dalam pertimbangan putusan. Maksudnya tidak akan masuk kepada putusannya. Itu akan jadi pertimbangan seperti yang Ibu anggota majelis sampaikan. Jadi untuk memperjelas. Baik, cukup ya? Cukup. Saya persilakan untuk mengambil KTP-nya kepada Polda Metro Jaya. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan keterangan pada sidang hari ini. Saya persilakan untuk kembali ke belakang. Ya, teman-teman semua, terima kasih sudah setia menunggu ya persidangan hari ini yang terpanjang saya kira. Seperti dari awal saya sebutin adalah pertarungan yang sangat, ini puncaknya gitu ya, pertarungannya itu dan betul akhirnya sampai sempat jeda satu kali. Kesimpulannya adalah nanti Mbak Lukas yang nambahin, paling tidak pertama adalah kami dari ahli yang pertama itu menyebut bahwa sudah clear semua adalah itu dokumen publik. Itu clear ya, semua harus dibuka dan bahkan mereka menyebut sebagai mantan rektor itu ada hal yang sesungguhnya soal tata kelola yang bermasalah di sana. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin menginformasikan sekali lagi, saya jujur agak kecewa soal kemudian tidak dihadirkannya 3 saksi fakta, yaitu adalah Jokowi sebagai mantan presiden yang selama ini mengaku punya jasa, dan yang kedua adalah Pak Pratikno, yang ketiga itu adalah dari partai pengusung. Kenapa ini penting? Karena ada hal yang sampai nanti kesimpulan pun tidak ada jawaban, yaitu adalah proses. Saya lagi di Bonjowi itu adalah yang dituntut adalah proses lahirnya sebuah ijazah, dan baik KPU maupun UGM sampai persidangan tadi itu tidak kita menemukan jawaban apakah dokumen penting itu ada atau tidak, sehingga menjadi sangat penting adalah itu dijelaskan oleh Jokowi sendiri sebagai pihak yang menguasai, yang menggunakan dokumen itu. Misalnya, apakah betul Jokowi pernah ke UGM melakukan legalisir? UGM tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu adalah Jokowi. Apakah betul mekanismenya di UGM selama ini dokumen-dokumen tertentu dibenarkan dia bisa ada atau bisa tidak ada? Pratikno yang bisa menjawab. Apakah pada saat verifikasi ketika maju calon dilakukan oleh partai pengusung, hanya partai yang bersangkutan bisa menjawab? Tidak bisa UGM, tidak bisa KPU. Karena KPU tidak melakukan kewenangannya, fungsinya melakukan verifikasi. Dan itu kesalahan fatal. Saya kira Legalisasi yang penting. bahkan legalisasi pun bermasalah gitu ya. Jadi itu yang harus kita ini. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa aturan soal warna legalisir itu ada. Kapan digunakan warna biru, kapan digunakan warna merah. Merah itu sifatnya secret, rahasia dan mendesak, emergency. Dan itu dilakukan. Permintaannya tidak Dan ada. itu yang tidak jelas.
kapan dan siapa ke sana melakukan legalisir. Itu saja dari saya ke Mas Lukas. Langsung. Ya baik, saya menyampaikan hal-hal yang menarik ya dari sidang panjang hari ini. Ini sidang yang sangat substansi dan banyak fakta-fakta baru yang menarik. Pertama, KPU Solo di sidang tadi menyebutkan bahwa verifikasi aktual tidak wajib. Dia melakukan verifikasi aktual hanya jika ada keganjilan. Kemudian kami tanya, lah bagaimana kita tahu ada keganjilan masyarakat publik kalau tidak pernah diverifikasi? Lantas siapa yang memverifikasi adanya keganjilan itu? Nah, dari perdebatan itu kemudian akhirnya KPU mengaku, KPU pusat, bahwa mereka pernah memposting dokumen-dokumen terkait pencalonan Jokowi sebagai capres tahun 2014 dan 2015 di website mereka. Nah, kesimpulannya ketika pengakuan ini baru muncul di sidang kelima, sidang pertama, kedua, tiga, empat, lima jadi muspro 1 sampai 4. Di sidang kelima ini ada pengakuan mereka sudah mengupload, artinya sebenarnya dokumen-dokumen yang kami minta itu adalah dokumen publik. Tetapi dalam sidang ini mereka berdalih ke sana kemari mencari alasan bahwa itu harus uji konsekuensi dan sebagainya. Jadi benar-benar ini saya tadi sampaikan di sidang agar dicatat oleh majelis komisioner bahwa sidang ini jadi sidang pertama sampai yang keempat ini jadi muspro karena ternyata itu terbuka. Nah, tetapi walaupun itu sudah jelas dan tegas, dikejar terus tadi KPU pusat, tapi sampai saat ini yang ironisnya, inkonsistensinya adalah KPU Solo juga masih menganggap itu dokumen yang dikecualikan. Nah, kemudian kami menanyakan juga, apakah dokumen khususnya salinan ijazah Jokowi yang pernah diupload di website KPU dulu tahun 2014 dan 2019 itu dokumen yang disensor atau tidak? Kenapa kami tanyakan? Karena yang diberikan kepada kami itu versi yang disensor. Tapi jawabannya kabur ya, tidak jelas. Nah, nanti kita, rakyat Indonesia, mereka bilang tidak disensor, tetapi ketika ditanya apakah bisa ditunjukkan, mereka tidak bisa menunjukkan dengan alasan karena websitenya sudah diperbaharui dan sebagainya dan sebagainya. Orang Mbak Leoni kan ahli IT, kalaupun diperbaharui dokumen mestinya tidak hilang, bisa tetap arsipnya tetap ada. Nah, kemudian yang lucu juga menarik tadi dari kepolisian datang juga kan dari Polda Metro Jaya menyangkut 505 dokumen yang diserahkan UGM kepada Polda Metro Jaya. Nah, tadi kami tanyakan, apakah 505 dokumen itu bukti kasus pencemaran nama baik atau bukti pemalsuan ijazah? Karena logikanya barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya itu adalah barang bukti kasus kejahatan, artinya kejahatan pemalsuan ijazahnya. Kalau kejahatan yang dimaksud misalnya fitnah, mestinya yang disita adalah barang-barang bukti yang dimiliki oleh 8 orang tersangka, yang 2 sudah dibebaskan ya, Nah, itu kebingungan inkonsistensi dari kepolisian juga tadi menjadi persoalan serius. Kemudian yang paling menarik perlu saya sampaikan adalah kami diskusi kesaksian ahli. Jadi saksi ahli kami mengundang 2, Profesor Dr. Mauwarar Sihaan. Beliau adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi dan rektor sebuah perguruan tinggi swasta. Nah, itu kami istilahkan tadi beliau memberikan satu kuliah dasar kepada UGM, kepada kita semua sih. Tetapi kemudian yang terjadi adalah pertanyaan-pertanyaan dari UGM itu ingin mengesankan bahwa tadi diskusinya itu menyangkut
tata pengelolaan negara antara rakyat vis-a-vis versus negara, gitu kan? Nah, ada kesan UGM pengen merepresentasikan bahwa sejumlah dokumen tentang Jokowi itu harus dirahasiakan atau dikecualikan karena Jokowi adalah rakyat. Itu asumsi yang salah. Jokowi bukan rakyat, dalam arti dalam komposisi negara itu ada rakyat biasa, pejabat publik, aparat negara, dan sektor swasta. Nah, tiga hal itu sesuatu yang jelas pemilihannya. Tapi UGM ingin mengesankan kenapa Jokowi dilindungi dokumen-dokumennya dan informasi pribadinya, karena Jokowi adalah rakyat yang harus dilindungi. Itu perspektif yang sangat salah. Kalau Jokowi tidak pernah jadi presiden, memang betul harus dilindungi. Tapi karena dia presiden, seperti disampaikan oleh saksi ahli tadi, Pak Profesor Maurara Sihaan, semua yang terkait pribadi gugur. Karena itu tadi, menjadi pejabat publik. Dan kemudian kami juga mempersoalkan sampai sidang kelima ini kami belum mendapatkan satupun dokumen yang kami minta pada UGM. Itu kami tekankan lagi agar dicatat oleh majelis komisioner, karena berbeda dengan KPU yang sudah memberikan salinan ijazah, UGM tidak pernah memberikan apapun. 20 dokumen yang kami minta, yang diberikan UGM cuma satu saja, berita acara penyerahan dokumen, itu pun disensor. Itu sudah berulang-ulang kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dalam diskusi kesaksian ahli yang mestinya diskusi yang sangat cerdas ya, diskusi yang menunjukkan pemikiran-pemikiran intelektual, pemikiran akademis, tapi sayang sekali itu tidak ditunjukkan oleh UGM, karena UGM mencoba membenturkan hal-hal yang elementer, basic yang mestinya mahasiswa semester kedua pun sudah paham. Maksudnya adalah antara kepentingan rakyat dengan kepentingan negara. Nah, tadi seperti yang saya singgung bahwa ingin mengesankan Jokowi itu rakyat yang harus dilindungi kepentingan pribadinya. Nah, makanya tadi kami suarakan tegasan, bukan, Jokowi dalam konteks isu ijazah ini bukan rakyat, dia pejabat publik. Nah, jadi kalau UGM serius ingin melindungi hak rakyat untuk mendapat informasi, seharusnya UGM dengan proaktif, UGM dengan sukarela dan sukacita membeberkan dokumen-dokumen yang kami minta itu, dan juga membeberkan di sidang KPI ini. Tapi kan itu tidak terjadi. Nah, pertanyaan kami, apakah Jokowi ini ada persoalan khusus, artinya ada kasus spesial karena dia adalah alumni UGM, maka harus dilindungi kalau ada problem-problem pertanyaan-pertanyaan oleh ijazahnya. Itu pertanyaan yang tidak terjawab. Ya. Apakah ya dengan asumsi kalau benar dia alumni, mestinya UGM, kalau benar UGM itu alumni Jokowi, harusnya dengan bangga menjelentrehkan dokumen-dokumen yang selain 20 dokumen yang kami minta, juga bukti-bukti lain yang menunjukkan Jokowi adalah alumni kebanggaan UGM. Nah, karena itu UGM tidak jelas juga jawabnya, kami tadi terus terang minta agar selain Jokowi juga mantan rektor UGM Pratikno dipanggil sebagai saksi fakta untuk menjelaskan itu semua. Nah, yang terakhir yang menarik, saksi ahli kedua Saudara Yulianto yang mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta 2012-2016 menegaskan satu kalimat yang menarik. Pertanyaan kami, apakah pengalaman saudara sebagai Ketua KPI Komisi Informasi Jakarta, Badan Publik, PPID itu menjalankan fungsinya dengan baik? Nah, jawabannya sangat tegas dan lugas. Badan Publik 10 tahun terakhir ini tidak lagi pro publik. Jadi Badan Publik justru ingin menutup-nutupi informasi, melindungi melindungi kepentingan pejabat publik dan kepentingan negara yang mulai semakin terasa bahwa tidak berpihak kepada publik. Dan
kami tegaskan sekali lagi, karena ini kan sidang terakhir sebelum sidang putusan dengan UGM, kami tegaskan tadi bahwa kami kelompok Bon Jovi ini mengajukan gugatan melawan UGM itu karena satu motivasinya, yaitu kami ingin membantu mengklarifikasi kontroversi dan prasangka terkait ijazah Jokowi. Jadi seharusnya dalam sidang Komisi Informasi ini bisa ditelusuri dokumen-dokumen itu dengan baik. Dan tapi sayangnya seperti pertanyaan-pertanyaan UGM yang cenderung menyudutkan ahli dari yang kami bawakan, yang notabene mantan anggota Mahkamah Konstitusi, ingin mengesankan bahwa UGM itu dengan sikap hati-hatinya, dengan keraguan-raguannya untuk membuka informasi untuk melindungi hak rakyat. Melindungi hak rakyat soal informasi pribadinya, dan itu saya rasa itu satu dalih yang sangat tidak pas, karena yang sedang kita persoalkan adalah mantan pejabat publik presiden. Demikian dari saya, terima kasih Mbak. Oke. Ya, mungkin aku sedikit menambahkan. Karena ini pada posisi saya sebagai ahli, di mana kemudian oleh komisioner kan dipertanyakan soal kenapa saya kemudian ada pada posisi deklarator Seknas Jokowi. Kalau di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri, kita itu yang tidak diperbolehkan adalah menjadi anggota partai, partisan sebagai anggota partai politik, tetapi ketika menjadi anggota organisasi massa itu diperbolehkan. Sehingga kenapa waktu itu saya diajak untuk menjadi Seknas, deklarator Seknas Jokowi, kita berpikiran sama karena di dalam proses untuk menjadi Seknas Jokowi itu ada Ifdal Kasim dari Komnas HAM, ada Semendawai waktu itu dari LPSK, ada Dono juga dari Komisi Informasi Pusat. Artinya memang Seknas Jokowi waktu itu diinisiasi oleh aktivis-aktivis yang berada pada lembaga-lembaga independen negara. Itu perlu saya jelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai soal integritas saya, kenapa kok itu? Karena yang dilarang adalah berpartai, bukan berorganisasi. Ini kan hanya organisasi menjadi relawan, di mana kita waktu itu menginginkan adanya munculnya kepemimpinan nasional yang cukup baik, kan gitu. Sebelum baiklah, saya rasa itu penjelasan dari saya. Adapun mengenai materi tadi, itu memang ada sesuai dengan kompetensi saya. Dan kenapa saya banyak mensitir undang-undang yang lainnya, karena dari undang-undang lain itu terlihat sebetulnya memang dalam proses persidangan di KIP kita harus memahami banyak peraturan perundang-undangan untuk memahami bahwa apakah informasi publik tersebut termasuk yang bisa diberikan kepada publik, bisa diakses oleh publik, atau termasuk informasi yang dikecualikan. Itu rujukannya adalah dengan undang-undang yang terkait. Saya rasa itu penjelasan tambahan dari saya, dan memang persidangan kali ini itu cukup panjang dan mungkin terpanjang di persidangan KIP. Tapi ini membuka semuanya, gitu saya rasa.